Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Tri Cahyo, NIM saya 19136126. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Laut Karibia dan negara-negara yang berada pada Laut Karibia. Sebelum masuk ke negara-negara tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa itu Laut Karibia. Kepulauan Karibia. Laut Karibia adalah sebuah laut tropis bersebelahan dengan Samudra Atlantik dan tenggara Teluk Meksiko. Dia mencakup seluruh lempeng Karibia, dan di selatan dibatasi oleh Venezuela, Kolombia, dan Panama. Di barat dibatasi oleh Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, dan semenanjung Yucatan, Meksiko. Di utara oleh Kepulauan Antilles Besar, Kuba, Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico, dan timur oleh Antilles Kecil. Selanjutnya kita masuk ke negara Bahama. Bahama adalah sebuah negara yang berada di Kepulauan Lucayan. Negara ini memiliki lebih dari 700 pulau di Samudra Atlantik. Ibu kota Bahama adalah Nassau di Pulau New Providence. Selanjutnya, batas-batas negara Bahama. Utara berbatasan dengan Amerika Serikat, selatan Kuba, barat Amerika Serikat, timur Samudra Atlantik. Letak astronomis negara Bahama adalah di antara 20 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 72 derajat bujur barat hingga 80 derajat bujur barat. Luas wilayah negara Bahama adalah 13.878 km persegi. Selanjutnya adalah morfologi dan topografi Bahama. Pulau terbesar di Bahama adalah Pulau Andros. Nassau ibu kota Bahama, terletak di Pulau New Providence. Semua pulau ini rendah dan datar dengan punggung bukit yang biasanya setinggi 15 hingga 20 meter. Titik tertinggi di negara ini adalah Gunung Alvernia sebelum Como Hill di Pulau Kucing dengan ketinggian 63 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi Bahama. Dapat dikatakan jika kondisi sosial ekonomi Kepulauan Bahama termasuk stabil dan sedang dalam tahap berkembang. Perekonomian Kepulauan Bahama hanya banyak mengandalkan sektor pariwisata dan perbankan lepas pantai. Sektor pariwisata menjadi penyumbang pendapatan negara paling tinggi dengan GDP sebesar 60%. Bahkan sektor pariwisata secara tidak langsung memperkerjakan sebagian angkatan buruh di Bahama. Selanjutnya, sosial, budaya, politik, dan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Budaya Bahama ialah campuran dari pengaruh Afrika dan Eropa. Barangkali ekspresi terkenal bentuk musik berirama yang disebut dengan Junkano. Di samping Junkano, bentuk musik asli lainnya termasuk rag and scrap, kalispo, dan bentuk unik hymne yang dikenal dengan aslinya termasuk dengan internasional melalui musik Joseph Space. Marching band juga bagian hidup yang penting dimainkan saat pemakaman, pernikahan, dan pariwisata upacara lainnya. Bahama ialah negara merdeka dengan anggota Commonwealth of Nations. Tradisi politik yang resmi mengakui Britania Raya. Ratu Britania adalah kepala negara seremonial, diwakili oleh Gubernur Jenderal Bahama. PM ialah kepala pemerintahan dan pemimpin partai dengan kursi terbanyak di DPR terpilih. Majelis tinggi atau senat ditunjuk. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet. Kekuasaan legislatif dimiliki pemerintah dan 2 kamar parlemen. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Bahama pada tanggal 15 Mei 1977 dengan KBRI Havana bertanggung jawab atas segala hal tentang hubungan bilateral Indonesia dan Bahama. Terdapat konsul kehormatan Indonesia di Bahama dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Bahama dengan Kedubes RI untuk Kuba tahun 2020. Bahama berharap agar perusahaan Indonesia mendirikan industri tekstil di Bahama karena lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia pernah menawarkan latihan diplomat senior Bahama, peningkatan kapasitas di bidang perikanan, dan program pariwisata beasiswa. Selanjutnya, Republik Dominika. Republik Dominika adalah sebuah negara pulau yang terletak di Laut Karibia, benua Amerika Utara. Negara ini diapit oleh 2 pulau yang dimiliki oleh Prancis, yaitu Pulau Guadeloupe dan Pulau Martinique. Ibu kota Dominika adalah Nassau. Selanjutnya, peta region Dominika. Letak astronomis Dominika adalah 15 derajat sampai 18 derajat lintang utara dan 61 derajat sampai 23 derajat bujur barat, dan berada di sisi barat pulau. Letak geografis Dominika berada di bagian Kepulauan Leeward, Antilles Kecil, Laut Karibia.
Pulau ini terletak di dekat Guadeloupe dan Martinique. Luas wilayah negara Dominika adalah 750 km persegi dengan panjang sekitar 47 km dan lebar 26 km. Titik tertinggi di Dominika adalah Morne Diablotis dengan tinggi 1447 meter di atas permukaan laut. Populasi sebanyak 71.293 jiwa menurut sensus 2011. Batas-batas wilayah Dominika. Di utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatan Samudra Atlantik, barat Samudra Atlantik, timur Samudra Atlantik. Selanjutnya, morfologi dan topografi Republik Dominika. Republik Dominika adalah sebuah negara kepulauan di Laut Karibia. Kepulauan ini adalah bagian dari utara Kepulauan Windward. Kadang juga dianggap sebagai pulau paling selatan di Kepulauan Leeward. Dikenal sebagai pulau alam Karibia karena mendapatkan pemandangannya indah disuguhkan oleh keberagaman flora dan fauna. Dominika didominasi oleh hutan hujan yang paling bergunung-gunung di Antilles Kecil. Taman Nasional Morne Treos Pitons adalah hutan tropis yang dipadukan dengan fitur vulkanik. Daerah Kaliblis di timur laut negara ini memiliki pantai berpasir. Beberapa tumbuhan dan hewan diperkirakan punah di pulau-pulau sekitarnya masih dapat ditemukan di hutan Dominika. Pulau ini memiliki beberapa kawasan hutan lindung termasuk Taman Nasional Cabrit dan adalah lambang negara Dominika. Selanjutnya adalah sosial ekonomi Republik Dominika. Kondisi perekonomian Republik Dominika sempat mengalami kemerosotan pada awal tahun 1970-an akibat adanya korupsi dan kesalahan manajemen sehingga ketidakaktifan pemerintah yang parah. Mulailah pada tahun 2004 negara ini menciptakan kebijakan yang sehat demi perkembangan ekonomi yang nyata dan berkesinambungan. Sumber-sumber pendapatan utama Republik Dominika berasal dari sektor pariwisata. Sebelum sektor pertanian menjadi sektor andalan negara ini dengan hasil berupa tebu, kopi, dan tembakau. Sebagian besar hasil pertanian diekspor ke sejumlah negara. Tidak hanya itu, negara ini juga sangat mengandalkan kiriman uang dari warga Dominika yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Kesenjangan sosial di negara ini sangat tinggi, antara orang kaya dan juga orang-orang miskin. Republik Dominika juga akan kaya sumber mineral berupa boksit, nikel, emas, dan perak. Bahkan negara ini memanfaatkan sungai dan aliran sebagai pembangkit listrik. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya PLTA serta bendungan di sekitar sungai Nizao, Bao, Ozama, dan Higuamo. Selanjutnya, sosial budaya dan politik hubungan kerjasama dengan Indonesia. Budaya Republik Dominika seperti negara Karibian sekitarnya adalah campuran kolonial Eropa, Taino, dan unsur budaya Afrika. Unsur budaya Afrika dan Tiano paling menonjol pada makanan, struktur keluarga, agama, dan musik. Banyak nama kata Taino digunakan dalam bahasa harian untuk sejumlah barang asli. Republik Dominika adalah sebuah republik demokrasi presidensial. Pemerintahan dibagi atas 3 cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan menteri, disebut sekretariat negara. Presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan yang dipilih setiap 4 tahun. Cabang legislatif membuat hukum yang terdiri atas Kongres yang berkedudukan di Santo Domingo, ibu kota Republik Dominika. Kongres terbagi atas 2 kelompok, yaitu Senat dengan 32 anggota, 1 untuk setiap provinsi dan 1 untuk distrik nasional, dan Kamar Deputi dengan 178 anggota. KBRI Caracas di Venezuela bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Dominika. Dubes RI untuk Venezuela pernah menawarkan berbagai program pelatihan kepada Dominika, dan sayangnya pemerintah Dominika menolak karena salah jarak dan biaya. Dan Indonesia telah memberikan visa kepada warga negara Dominika untuk ingin berkunjung ke Indonesia selama 30 hari. Selanjutnya adalah negara Jamaika. Jamaika adalah sebuah negara yang berada pada pulau terletak di Laut Karibia, benua Amerika Utara. Jamaika yang secara astronomis berada di antara 17 sampai 19 derajat lintang utara dan 76 sampai 79 derajat bujur barat, hingga merupakan pulau terbesar ketiga di Laut Karibia setelah Pulau Kuba dan Pulau Hispaniola. Negara-negara yang berbatasan dengan Jamaika diantaranya adalah Haiti, Republik Dominika, Kepulauan Cayman, ibu kota Jamaika adalah Kingston. Morfologi dan topografi Jamaika. Sebagian besar dataran Jamaika didominasi oleh bukit dan pegunungan. Hanya sekitar 20% dataran Jamaika yang bilang agak datar, sehingga besar berupa daratan tinggi batu kapur dengan ketinggian rata-rata 460 meter.
Di sebelah timur lautnya berbatasan dengan pegunungan utama Jamaika. Salah satunya di antaranya pegunungan yang paling terjal adalah Pegunungan Biru dengan ketinggian 2.260 meter di atas permukaan laut. Kondisi sosial ekonomi Jamaika. Jamaika adalah salah satu negara penghasil boksit terbesar di dunia, di antara rendah Karibia dipenuhi oleh kebun tebu, sawah, peternakan, dan tambang boksit. Bisnis agrikultur menjadi penghidupan seperlima jumlah penduduk Jamaika selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan bisnis peternakan, pertambangan juga merupakan unsur penting dalam industri perekonomian Jamaika, khususnya tambang bauksit yang merupakan bahan dasar aluminium. Tambang bauksit adalah pabrik aluminium telah menjadi bagian hidup perekonomian Jamaika sejak era 1950-an. Selanjutnya yaitu sosial, budaya, dan politik hubungan kerjasama dengan Indonesia. Budaya Jamaika memiliki beberapa global yang kuat. Genre musik reggae, ska, mento, rocksteady, dub, dan baru-baru ini adalah dan skela dan skehal dan raga merupakan berasal dari industri rekaman perkotaan yang dinamis dan populer di negara ini. Saat ini Jamaika menganut draft konstitusi tahun 1962 oleh berbagai gabungan komite legislatur Jamaika. Itu dimulai setelah Jamaika meraih kemerdekaan dengan Jamaican Independence Act 1962. Parlemen Inggris mengakui kemerdekaan politik Jamaika. Di Jamaika, kepala negara adalah Ratu Elizabeth II yang tampil sebagai Ratu Jamaika. Hubungan diplomatik Indonesia dan Jamaika dibuka pada tahun 1981 dan KBRI Havana mengurusi hubungan bilateral Indonesia dan Jamaika. Indonesia memiliki konsul kehormatan di Jamaika dan kedua negara mendirikan Joint Commission untuk Ekonomi dan Saintek pada tahun 1996. Selanjutnya yaitu negara Saint Lucia. Saint Lucia adalah sebuah negara kepulauan di Laut Karibia, bagian timur yang berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebagian bagian dari Antilles Kecil. Saint Lucia berada di sebuah negara, sebelah utara Saint Vincent dan Grenadines, dan selatan Martinique. Selanjutnya peta region Saint Lucia. Luas daratan negara Saint Lucia berkisar antara 617 km persegi dengan ibu kota dan kota terbesar berada di kota Castries. Negara Saint Lucia berada di bagian timur Laut Karibia, atau dengan kata-kata lain bagian timur dari negara ini adalah Samudra Atlantik. Meskipun dikelilingi oleh perairan, Saint Lucia berdekatan dengan beberapa negara seperti di sisi utara dekat dengan negara Martinique, sisi timur laut dekat dengan negara Barbados, sisi selatan dan barat laut dekat dengan Pulau San Vincent. Selanjutnya adalah morfologi dan topografi Saint Lucia. Dapat dikatakan jika Saint Lucia merupakan pulau kepulauan dengan pulau utama, dataran utama adalah kawasan pegunungan. Bahkan kondisi geografisnya cukup bergunung-gunung jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan Karibia. Jika titik tertinggi Saint Lucia berada pada Gunung Gime dengan tinggi mencapai 950 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah gunung lain di Saint Lucia, yakni Gunung Piton, menjadi ikon terkenal di Saint Lucia. Kedua gunung tersebut berada di Sauveur dan Choiseul di bagian barat pulau. Selain gunung, negara ini mempunyai kawasan hutan yang cukup luas, yakni sekitar 77% dari luas daratan. Seperti yang telah disinggung di atas tadi, jika Saint Lucia adalah negara kepulauan dengan beberapa pulau lepas pantainya, pulau terbesar berada di Pulau Maria bagian tenggara. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi negara Saint Lucia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Saint Lucia dikategorikan sebagai negara berkembang. Pulau kecil. Sebutan ini terdengar mirip dengan negara berkembang pada umumnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan substansial karena sifat dari Pulau Saint Lucia. Perekonomian utama Saint Lucia mengandalkan sektor jasa dengan menyumbang sekitar 82% dari total PDB. Selain itu, sektor industri dan pertanian juga menyumbang PDB sebesar 14,2% dan 92,9%. Sektor pariwisata menjadi sektor vital bagi Saint Lucia. Banyak wisatawan asing datang untuk mengunjungi Saint Lucia, terutama pada musim kemarau, yang lebih dikenal dengan istilah musim turis. Keindahan pantai dan cuaca mendukung membuat negara ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, dari sektor pertanian, negara Saint Lucia dikenal sebagai negara buah pisang terbaik di Karibia. Bahkan banyak pisang penghasil diekspor ke sejumlah negara.
Selanjutnya adalah sosial, budaya, politik, dan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hampir sebagian besar penduduk Saint Lucia tinggal di kota-kota besar termasuk Catrice. Banyak penduduk tinggal di kawasan sekitar pantai dan sangat jarang penduduk yang tinggal di pedalaman karena hutan yang cukup lebat. Penduduk Saint Lucia berasal dari berbagai etnik dan mayoritas, merupakan keturunan Afrika dan campuran antara Eropa dan Karibia. Terdapat pulau etnik minoritas yang ini Indo-Karibia, serta etnik-etnik lainnya yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Saint Lucia adalah sebuah negara alam Commonwealth yang menerapkan Ratu Elizabeth II sebagai ketua negara dan wakil oleh Gubernur Jenderal. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Saint Lucia pada tanggal 12 Februari 1994 dan KBRI Ciracas mengurusi segala hal tentang hubungan bilateral Indonesia dan Saint Lucia. Seperti kebanyakan negara Karibia dalam hal lain, barang ekspor kendaraan selain kereta menjadi primadona komoditas ekspor Indonesia ke Saint Lucia. Lemak atau hewan atau nabati, furniture, dan perlengkapan elektronik adalah komoditas ekspor lainnya yang Indonesia ekspor. Indonesia sendiri mengimpor sabun, bubur kayu, dan besi serta baja di Saint Lucia dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya adalah negara Saint Vincent dan Grenadines. Saint Vincent dan Grenadines merupakan negara kepulauan yang dulunya tak luput dari dominasi bangsa Eropa. Kepulauan ini ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1498. Wilayah negara ini hanya setengah Pulau Ambon. Batas-batas wilayah Saint Vincent dan Grenadines adalah utara berbatasan dengan Saint Lucia, selatan Samudra Atlantik, barat Samudra Atlantik, timur Barbados. Selanjutnya adalah peta region Saint Vincent dan Grenadines. Luas wilayah negara ini adalah 389 km persegi. Letak astronomis negara ini adalah 13.000 sampai 15 bintang utara dan 61 sampai 12 bujur barat. Saint Vincent didominasi oleh gunung tertinggi di negara itu dan gunung berapi aktif adalah La Soufrière 1234 meter di atas permukaan laut. Pulau utama Saint Vincent memiliki panjang 18 km dan lebar 11 km. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi Saint Vincent dan Grenadines. Sektor utama perekonomian diandalkan oleh Saint Vincent dan Grenadines berasal dari jasa, terutama pariwisata. Meskipun pariwisata di negara ini masih terbilang pada tahap berkembang, akan tetapi sejak Saint Vincent dan Grenadines dijadikan lokasi pengambilan gambar salah satu film terkenal, membuat negara ini semakin terkenal hingga membuat banyak investor tertarik untuk berinvestasi di negara ini. Selain itu, sektor pertanian juga membantu menyumbang pendapatan negara dengan hasil utama berupa pisang. Akan tetapi, ketergantungan negara terhadap suatu jenis tanaman saja, yakni pisang, nyatanya memberikan hambatan besar bagi pengembangan bangsa. Hal ini dikarenakan banyak pulau di Saint Vincent dan Grenadines sering mengalami badai tropis yang merusak tanaman pisang. Untuk meningkatkan perekonomiannya, Saint Vincent dan Grenadines juga mengandalkan sektor lain, yakni manufaktur kecil dan sektor keuangan lepas pantai, yang memberikan dampak pada pelayanan bisnis internasional. Selanjutnya adalah sosial, budaya, politik, dan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Menurut kedatangan orang-orang Spanyol, penduduk asli Karibs yang tinggal di Saint Vincent menyebutkan bahwa pulau tempat tinggal mereka dengan nama Yaulumain untuk menghormati Yauluka, yaitu roh pelangi yang berada pulau tersebut, hingga menjadi sebuah budaya di daerah tersebut. Politik di Saint Vincent dan Grenadines adalah monarki. Saint Vincent dan Grenadines adalah sebuah sistem pemerintahan konstitusional, di mana penguasaan monarki warisan adalah penguasa berdaulat. Saint Vincent dan Grenadines membentuk inti demokrasi parlementer bergaya Westminster di negara tersebut. Mahkota merupakan pendiri cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dan pemerintahan Vincentian. KBRI Ciracas mengurusi segala hal tentang hubungan diplomatik Indonesia dan Saint Vincent dan Grenadines. Dalam pertemuan Perdana Menteri Saint Kitts dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019, pemerintahan Saint Vincent dan Grenadines mengungkapkan ketertarikan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan teknik. Indonesia sendiri pernah mengadakan workshop batik di Saint Vincent dan Grenadines pada tahun 2016. Ada warga negara Indonesia yang bekerja di Saint Vincent dan Grenadines
dan yaitu pada tahun 2016. Mereka berprofesi sebagai hotelier, namun COVID-19 mematikan roda pariwisata San Vincent dan Grenadines, sehingga mereka pulang kampung ke halaman masing-masing. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapatkan. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.